Teman-teman, ibu-ibu kader yang sudah hadir pada webinar pagi hari ini, selamat datang. Selanjutnya saya Indi di sini akan membawakan materi yang kedua yang berjudul Balita dengan Gizi Kurang. Belum kita mengetahui lebih jauh ya, kita harus mengetahui apa itu definisi gizi kurang. Jadi, gizi kurang pada balita itu kebutuhan nutrisi pada tubuh yang tidak terpenuhi dalam jangka waktu tertentu, sehingga tubuh akan memecah cadangan makanan yang berada di bawah lapisan lemak dan lapisan organ tubuh. Gizi kurang ini harus betul-betul diperhatikan karena jika tidak ditangani segera, maka akan berkembang menjadi gizi buruk. Selanjutnya, apa saja sih kriteria atau apa saja yang dapat balita yang dapat disebut sebagai gizi kurang? Yang pertama dari Z-score-nya. Jadi Z-score-nya ini skornya di minus 3 SD sampai dengan kurang dari minus 2 SD. Jadi kalau di Z-score itu yang banyak garis yang ada 0, 1, 2, dan pokoknya ada 5 garis itu, nanti yang bawah nilai normal itu adalah yang gizi kurang. Kemudian dari BB-nya, terdapat BB yang tetap atau tidak adanya kenaikan berat badan setiap bulannya. Kemudian terjadi juga penurunan berat badan 2 kali selama 6 bulan, antara 20-30% di bawah berat badan ideal. Ya, ini yang tadi sudah sempat disebutkan oleh materi sebelumnya ya. Jadi yang untuk gizi kurang yang sudah dituliskan di sini adalah yang berwarna oranye, ibu-ibu sekalian atau para hadirin. Jadi bisa diperhatikan ya. Jadi gizi kurang ini termasuk dalam kategori ada yang gizi baik, gizi kurang, gizi buruk, dan gizi lebih. Jadi gizi kurang ini harus benar-benar diperhatikan dan harus segera ditangani untuk kedepannya mencegah gizi buruk yang akan lebih sulit ditangani. Kemudian untuk patofisiologi atau penyebab dari gizi kurang itu sendiri terdapat dua, yaitu faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsungnya itu sendiri terdapat asupan nutrisi yang kurang adekuat dan adanya infeksi pada balita itu sendiri. Kemudian untuk faktor tidak langsung, terdapat tingkat pengetahuan orang tua yang kurang secara asupannya seperti apa, pemberiannya berapa kali, nah, seperti itu. Kemudian untuk faktor ekonomi dan sanitasi lingkungan di sekitar balita yang kurang baik. Kemudian ini program-program atau kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi gizi kurang. Yang pertama, ASI eksklusif dan MPASI. Kemudian makanan yang bervariasi. Kemudian posyandu. Dan kejar gizi. Jadi yang banyak kita ketahui ya, jadi kalau ASI eksklusif itu harus diberikan dari hari pertama hidup sampai umur 6 bulan. Khusus ASI saja, tidak boleh tambahkan macam-macam. Kemudian untuk MPASI, ada syarat-syaratnya juga. Yang pertama dari frekuensi, harus makan dalam satu harinya berapa yang tadi sudah disebutkan. Kemudian jumlah makanannya untuk setiap kali makan, teksturnya harus tepat, jenis harus bervariasi, dan pemberiannya harus aktif. Kebersihannya juga harus selalu terjaga. Ya, ini untuk standar makanan balita. Yang benar-benar harus diperhatikan adalah jumlahnya ya. Jadi tadi kan salah satu sebabnya adalah asupan nutrisi yang kurang adekuat, bisa dari jenisnya dan jumlahnya. Kalau dari jumlahnya yang kurang banyak ini yang banyak dilewatkan oleh ibu-ibu sekalian ya. Jadi harus diperhatikan bahwa ada aturannya sendiri dalam memberikan makan. Jadi harus diberikan makanan besar dan harus diberikan selingan juga. Nah, ribetnya di mana, susahnya di mana? Karena banyak yang kita ketahui bahwa kebanyakan balita, terutama yang di atas umur 6 bulan yang sudah lepas dari ASI eksklusif itu, banyak yang sudah melakukan GTM atau gerakan tutup mulut. Nah, ini juga harus disiasati oleh ibu-ibu atau pengasuh yang mengasuh balitanya, supaya agar tetap mencakup nutrisi yang harus diberikan di awal. Kemudian dari Kemenkes sendiri itu juga memberikan
PMT balita. Jadi kalau misalkan ibu-ibu rajin nih ke posyandu dan mungkin kader-kader posyandu sendiri juga tahu bahwa tiap kita ke posyandu itu akan diberikan PMT balita atau yang berupa biskuit yang seperti ini. Nah, ini program dari Kemenkes sebagai makanan tambahan balita. Khusus untuk balita usia 6 sampai 59 bulan. Kemudian strategi pemberian makanan bayi dan anak. Jadi terdapat langkah-langkahnya. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi yang tadi sudah disebutkan bahwa anak ini bisa jadi yang dia nggak mau makan atau lari-larian kemana. Nah itu mungkin bisa disiasati dengan ibu-ibu memberi makannya dengan jalan-jalan atau nonton TV atau sebagainya yang dapat dilakukan sehingga makanannya ini tetap masuk dengan gizi terpenuhi. Kemudian step yang kedua menerapkan 10 langkah keberhasilan menyusui. Jadi intinya untuk yang khususnya untuk yang ASI eksklusif dan yang di atas 6 bulan pun juga masih harus tetap diberi ASI ya ibu-ibu. Kemudian step yang ketiga meningkatkan komitmen dan kapasitas stakeholder. Kemudian step yang terakhir pemberdayaan ibu, keluarga, dan masyarakat. Ya ini yang terpenting ya. Jadi sebelum kami memberikan nasihat, kita juga harus segera mencari penyebab gizi kurang itu sendiri. Apa saja yang bisa menjadi penyebab? Yang pertama, gizi terabaikan. Gizi terabaikan ini bisa jadi di dalam rumah itu banyak balitanya, dan ini harus dibagi. Jadi mungkin ada satu orang mengasuh satu balita atau disiasati seperti itu. Kemudian untuk penyebab yang kedua bisa jadi dalam satu keluarga ini kurang harmonis sehingga gizinya juga terabaikan, gizi balitanya juga terabaikan. Kemudian yang ketiga, penyebabnya bisa jadi orang tua yang tidak sehat, seperti yang kita ketahui tadi, salah satu patofisnya yaitu infeksi. Jadi jika orang tua tidak sehat, kemungkinan bisa dapat menularkan atau bisa juga tidak dapat merawat balitanya dengan baik. Kemudian nanti akan disajikan video dengan contoh kasus. Jadi dalam video yang nanti akan disajikan, kita kan belum mengerti nih apa saja langkah-langkahnya, contohnya bagaimana. Nah, jadi yang pertama nanti akan dijelaskan bagaimana itu cara memberi edukasinya, bagaimana cara mencari penyebabnya, apakah perlu dimotivasi ibunya, kemudian bagaimana cara memuji ibu. Jadi bukan hanya kita beri nasihat, bukan hanya kita kritiki, tapi kita juga harus memuji ibu agar ibu ini lebih semangat lagi dalam mengasuh balitanya. Ya, kemudian video contoh kasus yang nanti akan ditampilkan sekaligus menutup materi gizi kurang oleh saya pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian ada 8 langkah konseling dan edukasi gizi kurang pada anak? Pada video ini akan kami tampilkan bagaimana menerapkan langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Selamat pagi Ibu Firda, perkenalkan saya Dr. Indi. Baik Ibu Firda, anak Ibu ini Dek Luna ya namanya, punya kecenderungan ke arah BB kurang. Jika berkenan, boleh diceritakan Dek Luna ini sehari-hari makan atau minum apa saja? Kalau untuk sehari-hari itu Luna hanya saya susu ASI saja dok, mungkin sekitar 8 kali per hari. Dan Luna juga belum pernah saya berikan makanan pendamping ASI dokter. Jika begitu, maka kemungkinan berat badannya nggak naik karena belum diberi MPASI, Ibu. Pemberian ASI-nya sudah bagus. Dengan umur Dek Luna yang 9 ini, sudah bisa diberikan MPASI 3-4 kali sehari, lalu ditambah 2 makan seringan, Ibu. Begitu ya, dok. Lalu untuk makanan pendamping ASI sendiri itu yang baik yang seperti apa nih, dok?
Karena kan Luna ini kan anak pertama saya, jadi saya tuh masih takut kok mau memberikan makanan selain ASI, dokter. Untuk Dek Luna umur 9 bulan maka bisa diberikan MPASI yang dilumat halus ya Bu. Isinya bisa bubur, ditambah ikan laut atau lauk hewani lain, ditambah sayuran seperti brokoli, wortel. Semua dilumat halus sebanyak mangkuk kecil khusus bayi itu ya Bu. Kira-kira apakah Ibu mampu membuat dan membiasakan pemberian MPASI ini Bu Firda? Insya Allah mampu dok, nanti saya coba. Baik, mungkin di rumah ada yang bisa membantu membuat MPASI Bu? Oh ada dokter, ada suami dan juga asisten rumah tangga saya yang bantu saya berduduk di rumah tiap hari. Oke, bisa dicoba dulu ya Bu Firda. Bismillah, pasti bisa. Kami tunggu di jadwal kontrol selanjutnya ya Bu. Oke, terima kasih ya dokter. Demikian video edukasi dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Ya, baik. Untuk sesi materi yang kedua ini, terima kasih kepada Saudari Indi Kamilia Fitri atas pemaparan materinya yang sangat baik dan sangat menarik, ditambah dengan video tadi. Untuk para audiens yang sudah hadir di webinar pada pagi hari ini, saya tidak ingin melupakan lagi mengingatkan untuk mengisi link absensi yang sudah ada di kolom chat. Jadi jangan sampai lupa untuk mengisi absensi ya Bapak Ibu dan para audiensi semuanya. Gimana? Masih semangat walaupun di tengah-tengah mungkin ada yang menjalankan ibadah Ramadan atau bulan puasa ini, mungkin ada yang masih mungkin tadi ada yang lupa sahur atau ada yang sahurnya sedikit atau bahkan sahurnya kekenyangan ya. Jadi semuanya maupun yang sahur yang tidak sahur ataupun sahurnya itu kebanyakan harus tetap semangat karena masih ada 2 sesi materi lagi setelah ini. Karena tadi sudah dibawakan tentang gizi normal, gizi kurang, selanjutnya adalah sesi materi tentang gizi buruk. Untuk Saudari Dina Ayu Safitri, Sarjana Kedokteran, yang akan membawakan materi tentang gizi buruk, balita dengan gizi buruk, kita persilahkan. Ya, terima kasih untuk Saudari Ardita. Jadi sekarang kita memasuki pembahasan mengenai tentang gizi buruk ya. Jadi gizi buruk itu sendiri sebenarnya apa sih? Banyak yang bertanya sebenarnya bedanya gizi buruk sama gizi kurang tuh kayak gimana? Kan seperti itu ya. Anak saya tuh sudah masuk gizi kurang atau ternyata emang sudah gizi buruk kayak gitu. Next. Ya, jadi sebenarnya gizi buruk di Indonesia itu masih tergolong tinggi ya, meskipun setiap tahunnya alhamdulillah angkanya semakin turun, tapi tetap masih tergolong tinggi, di mana paling tinggi itu di Nusa Tenggara Timur ya, di sana tuh sekitar ada 10 dari 10.000 orang di NTT itu menderita gizi buruk seperti itu. Next. Nah, sebenarnya kenapa sih kita perlu tahu, terutama untuk ibu kader dan juga petugas-petugas kesehatan yang lain, kenapa perlu tahu gizi buruk itu seperti apa? Jadi, gizi buruk atau severe wasting itu nanti kaitannya dengan banyak hal, seperti stunting dan juga nantinya akan mempengaruhi atau meningkatkan angka kesakitan dan juga kematian, kayak gitu. Nah, untuk angka kesakitannya gimana? Kenapa? Karena seseorang dengan gizi buruk, nutrisinya otomatis juga buruk, dia akan rentan terkena penyakit infeksi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sehingga hal ini akan meningkatkan angka kesakitan. Dan ketika seseorang sudah gizi buruk, biasanya penanganannya akan jauh lebih susah. Tidak gampang ya seperti itu, dan hal ini juga mempengaruhi anak tersebut imunitasnya semakin turun dan akhirnya tidak bisa survive ketika menghadapi penyakit, sehingga nanti akan mengarah ke kematian dan meningkatkan angka kematian seperti itu, dan secara umum dapat menurunkan sumber daya manusia itu sendiri. Next. Nah, dampak gizi dan kesehatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan otak itu sangat berpengaruh ya, di mana ketika seseorang itu dengan gizi cukup, anak itu sehat, maka perkembangan otaknya juga baik dan nantinya akan membuat anak itu semakin cerdas dengan sumber daya manusia yang tinggi dan diharapkan ke depannya, di masa depannya dia dapat berpenghasilan tinggi seperti itu. Kenapa? Karena salah satunya aja misal lemak. Seseorang dengan waktu kecil kekurangan lemak, seperti itu lemaknya nggak cukup, maka pertumbuhan otaknya juga akan terhambat, seperti mielinisasi otaknya juga terhambat, kayak gitu. Sehingga dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak yang bersifat permanen, yang nantinya akan menyebabkan sumber daya manusianya rendah, dan di masa depan nanti dapat dianggap seperti beban, kayak gitu. Next.
Next. Ya. Jadi apa itu gizi buruk? Jadi gizi buruk itu bisa dinilai dari dua hal ya ibu-ibu. Dari yang pertama itu dari klinis dan atau yang kedua itu antropometris. Untuk ibu kader pasti udah nggak asing lagi ya dengan istilah ini ya. Untuk dari klinisnya itu sendiri, anaknya tuh terlihat sangat kurus seperti yang di sebelah kiri ini dan atau ditemukan bengkak pada tubuh yang sebelah kanan dan kiri. Bisa juga bengkak pada punggung-punggung kakinya ketika dipencet, ditekan selama 3 detik juga ternyata dia tuh kayak peyang gitu ya, kayak cegong gitu, susah kembali ke normal kayak gitu ya, tanda-tanda bengkaknya pada gizi buruk. Nah, selain itu juga bisa dilihat dari antropometris. Pertama dari berat badan per tinggi badan atau berat badan per panjang badan yang nilainya itu ternyata kurang dari -3 SD kayak gitu. Nah, yang kedua, yang paling gampang dan simpel yang sekarang disarankan oleh WHO, cuma bermodalkan pita ukur atau pita ukur itu hanya mengukur lila atau lingkar lengan atas, di mana ketika lingkar lengan atas ditemukan kurang dari 11,5 cm pada bayi usia lebih dari 6 bulan, maka kita curiga bahwa bayi itu gizi buruk. Next. Nah, sebenarnya gizi buruk itu ada yang berat dan juga ada yang mungkin baru fase dari kurang ke buruk kayak gitu kan ya. Nah, untuk gizi buruk yang sangat berat itu biasanya disertai oleh apa saja? Yang pertama itu dapat disertai oleh nafsu makan yang turun. Jadi bayinya emang susah makan kayak gitu. Dan yang kedua, muntah terus-menerus dan diare. Biasanya ini sudah agak parah di mana mungkin bayi itu sudah terkena infeksi kayak gitu. Untuk yang ketiga itu bayinya bisa lemes sampai nggak sadarkan diri. Yang keempat bisa demam tinggi, dan yang kelima sulit bernafas atau nafasnya terlalu cepat. Jadi bayinya tuh kesannya sesek, dan yang terakhir itu bayinya pucat kayak gitu. Next. Nah, ini status pertumbuhan berdasarkan indeks antropometri yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, untuk gizi buruk ini bisa dinilai dari nih BB per PB atau BB per TB dan juga lingkar lengan atas. Next. Next, ya. Jadi sebenarnya buat ibu-ibu yang di rumah, kapan sih kita tuh curiga anak saya ini sudah gizi kurang atau mungkin bahkan gizi buruk ya, karena selama ini dia susah makannya kayak gitu. Sebenarnya gampang, dinilainya dari apa? Dari setiap bulan kita dipantau melalui Kartu Menuju Sehat atau KMS, sehingga setiap balita itu wajib punya buku KIA sebenarnya. Itu adalah untuk memudahkan orang tua dan juga memudahkan tenaga kesehatan juga untuk mendeteksi anaknya itu sudah sejauh mana status gizinya kayak gitu ya. Ini ada contoh di mana jalur A itu kenaikan berat balitanya normal sesuai dengan jalur KMS kalau istilahnya orang garis hijau kayak gitu ya. Untuk yang jalur B itu dia balitanya tidak optimal meskipun mungkin naik, tapi naiknya nggak sesuai target. Jadi misal usia 1 bulan misal kok harusnya naiknya segini 1.000 atau mungkin harusnya 2 bulan 800, kok ternyata dia naiknya cuma 400 kayak gitu ya. Ya naik sih naik, tapi nggak sesuai sama garis pertumbuhan KMS, sehingga itu dikatakan tidak optimal atau tidak naik ya, kayak gitu. Untuk yang jalur C itu dia sama sekali sudah terlihat bahwa bayinya tuh stagnan ya, ini harus segera ditangani. Kayak gitu. Next. Oh ya, ini untuk grafik BB contohnya dari Z-score ya. Ini dia contohnya adalah tadi di bawah -3 kan, kalau gizi buruk berarti sudah keluar dari garis ini kayak gitu. Kalau yang ini masih normal karena dia masih -2 meskipun udah mepet ya. Next. Nah, ini sebenarnya pencegahannya tuh kayak gimana sih? Nah, pencegahannya tuh sebenarnya yang paling penting adalah dimulai dari masa remaja atau sebelum ibu itu hamil, kayak gitu. Dengan cara apa? Dengan cara pola hidup sehat, gizi seimbang yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, untuk menghindari KEK atau kekurangan energi kronis, kayak gitu ya. Selanjutnya juga bisa dilakukan konseling pranikah, menghindari kehamilan 4 terlalu, terus juga memberikan tablet tambah darah, dan setelah itu juga bisa dicegah sejak masa kehamilan. Kalau ibunya hamil, itu juga harus diperhatikan gizinya, dan jangan lupa untuk selalu datang untuk pemeriksaan kehamilan rutin. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara-cara lain seperti rangsang bayi sejak dalam kandungan dan menghindari asap rokok.
Nah, selanjutnya ketika bayi sudah lahir dari postnatal sampai balita, artinya dari lahir sampai usia 5 tahun, itu dapat dilakukan pencegahan berupa inisiasi menyusu dini, ASI eksklusif sampai usia 2 tahun, dan pemberian MPASI yang 4 tepat ya, tepat waktu kayak gitu dan lain-lain, dan juga harus imunisasi lengkap. Next. Nah, ini dia untuk yang kurang dari 6 bulan, pencegahannya itu sebenarnya memang dari sejak masa kehamilan dengan cara menghindari kek sebelum hamil, dan juga dihindari pemenuhan gizi yang seimbang mulai dari hamil sampai masa menyusui. Selanjutnya setelah bayinya lahir itu penting untuk dilakukan pemeriksaan bayi baru lahir untuk menentukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan selanjutnya. Dan ketika sudah menyusui dapat dilakukan pencegahan jangka pendek dengan cara memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Untuk yang terakhir kita cari kira-kira dia kurang dari 6 bulan kok nggak naik-naik, apakah jangan-jangan dia punya penyakit bawaan. Next. Nah, untuk untuk balita usia 6 sampai dengan 59 bulan, itu sebenarnya banyak ibu-ibu yang nggak tahu kalau ternyata lemak itu sangat penting, sehingga kadang kalau masa MPASI itu cuma karbohidrat, misal cuma nasi campur sama kuah kayak gitu ya. Padahal sebenarnya lemak itu jauh lebih penting, usia segitu itu sangat penting untuk meningkatkan berat badan anak. Contohnya lemaknya sumbernya dari mana? Sumbernya tuh gampang, bisa dari minyak kelapa, minyak wijen, margarin, mentega, santan kayak gitu. Nah, ini untuk anjuran lemaknya ya berapa, misal minyaknya harus setengah sendok teh, kalau usia 9 bulan sudah mulai 1 sendok teh, dan juga proporsi ASI-nya seberapa. Nanti bisa dibaca lagi. Next. Nah, untuk mencegah penyakit seperti kita tahu bahwa gizi buruk itu kaitannya sama infeksi ya. Jadi anak harus diberikan imunisasi dasar lengkap dan menyediakan jamban keluarga yang bersih dan sumber air yang bersih, serta menghindari asap-asap rokok maupun asap-asap industri dan polusi lain. Next. Next. Nah, sebenarnya bagaimana cara mendeteksi dan menemukan dini balita gizi buruk dan balita yang berisiko kekurangan gizi kayak gitu ya. Jadi bisa dilakukan di berbagai tempat seperti posyandu, poskesdes, pustu, bahkan bisa di TK atau taman kanak-kanak dan PAUD kayak gitu. Jadi setiap balita itu harus mempunyai buku KIA, di mana nanti petugas yang memeriksa itu wajib lapor kepada pihak puskesmas jika 1. berat badannya naik tapi nggak optimal dan tidak sesuai dengan KMS. Yang kedua itu berat badannya tetap atau malah turun dibandingkan dengan pemeriksaan yang sebelumnya. Untuk selanjutnya juga bila pertama kali ditimbang ternyata berat badannya itu berada di pita kuning atau di bawah garis merah, maka dapat segera dilaporkan ke pihak puskesmas. Next. Nah, sebenarnya boleh siapa aja sih yang boleh mengukur lila kayak gitu ya. Jadi yang pertama tuh ada kader, dan yang kedua ada guru misal di TK atau di PAUD, yang ketiga bisa ibu-ibu PKK, dan yang terakhir tuh tokoh masyarakat dan tokoh agama. Jadi semua komponen masyarakat itu bisa turut dalam pengukuran lila. Nah, nanti lila ini memang punya keunggulan di mana dia itu mendeteksi perubahan jangka pendek yang baik dan juga mudah dibawa kemana-mana. Next.